Usulan kita nanti apa yang usulan kita mungkin saja nanti bisa Bapak Dewan kita menjawab atau Bapak pemberdayaan kita, pemberdayaan masyarakat kabupaten. Jadi nantinya tentu kita tidak lepas dari koridor dalam acara kita. Kita kan masih ingat berkali rembuk kampung ini hampir sama dengan Musliman. Maka kita memantapkan, menetapkan. Tapi namun demikian nanti kita jangan ragu. Oh ini tidak termakan dari di dana nanti dana DD dana desa, tidak termakan eko kita banyak. Ada tak hampir macam yang bisa dana ini dipergunakan. Yang pertama dana desa atau ADD. Kemudian untuk dana kabupaten APBD 2, Lanjutnya untuk provinsi APBD 1. Terakhir yang tertinggi adalah APBN. Ini misal. Jadi kami Pak Wali nanti tidak ragu-ragu untuk menganggaran. Ini makanan ADD, ini yang makanan APBD 1 atau APBD 2, ini akan makanan provinsi. Tentu dalam keadaan lomba tersebut memang tidak sedikit biayanya bagi Bapak. Apalagi untuk pembinaan, untuk penataan nanti, maka untuk tahun 2022 ini termasuk prioritas untuk penggunaan dana tersebut. Ini adalah marwah atau nama pesisir selatan. Jadi mungkin kami tidak panjang menyampaikan karena kalau kami lihat di sini, kalau kita lihat mungkin tidak terdapat juga prioritas tahun 2021-2022 nanti untuk penganggaran BLT bagi masyarakat yang berdampak penyakit non seperti ada gangguan jiwa atau buta atau segala macam cacat potong kaki atau lumpuh seperti itu. Makanya jadi ini merupakan RKP tahun 2000 yang lalu juga cuma digabungkan kami kerjasama dengan pendamping desa. Saya juga heran tadi ini di sini kantor wali membantu, cuma apa lagi ini ada untuk operasional raskin, padahal raskin kita tidak ada nagari mengelola lagi. Raskin sudah diserahkan kepada e-warung. Makanya mungkin karena ada dalam frame-nya terkeluarkan itu, makanya kami ralat. Jadi pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita diberi peluang oleh anggota dewan kita, Bapak Fardinal. Silakan nanti Bapak Ibu menyampaikannya. Kita sama-sama berharap bagaimana program ini sinkron, adanya dana dari pemerintah nagari, adanya sumber singgah di nagari tercinta kita Pemula ini. Tapi yo Bapak Ibu, tadi yang mulai bincang-bincang dengan Pak Datuk, ada terkendala kepatuhan untuk pembebasan lahan. Jadi awak itu jangan cuma sekedar mengusulkan, tapi berupaya untuk memberikan pembebasan lahan. Dan apalagi yang kurang-kurang yang belum terlaksana, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Jadi kalau memang di sini sudah selesai pemilihan, tidak ada lagi. Jadi bidik lalu Kembang Betawi. Jadi setelah seperti itu. Jadi sama-sama kita merangkulkan, berpegang tangan, membangun negara yang tercinta kita ini. Ya. Kami sengaja dari bidang pemberdayaan masyarakat, bidang kelembagaan. Yang bidang perencanaan pembangunan, Musliman ini memang bidang kami. Terusnya ada juga nanti bidang kami itu pembinaan kelembagaan. Ya, di sini ada kelembagaan LPMN. LPMN memang ini agak panjang, ya. Karena jarang kami bisa berbicara ketika nagari seperti itu. Kadang-kadang banyak aktivitas kegiatan kabupaten. Karena LPMN ini banyak bisa dibuat oleh nagari. Datang aja ke Pak Wali, pandai-pandai aja ke Pak Wali. Mintalah kegiatan sama Pak Wali. Kegiatan pembangunan yang skalanya membutuhkan gotong royong partisipasi masyarakat. Boleh nanti dana pokok dari Pak Dewan gitu masuk nagari. Yang pelaksana LPMN nanti tentu penanggung jawabnya Pak Wali. Jadi pandai-pandai dengan Pak Wali laksanakan. Jadi kegiatan pelaksanaan itu ada. Kini dianggarkan dalam APB Nagari operasional LPMN. Tapi LPMN tidak ada kegiatan. Yang akurat. Perencanaan ini Bapak Ibu erat kaitannya dengan anggaran pendapatan belanja nagari.
Jujur Bu, kalau tidak ada perencanaan Bu, tidak pitih dari di pusat itu tidak akan turun ke negara itu, tidak akan masuk kepada rekening negara. Jadi Bapak pandai perangkat wali lah, Bapak pandai ya kawan-kawan yang nak wali lah, tidak sabalun ikut dilaksanakan ya Pak Wali, ikutlah dilaksanakan urung rembuk kampung ya, barunya masuk ke negari. Baru mereka disosialisasikan kepada negari mereka menetapkan nama mana skala prioritasnya yang disebut oleh Pak dari kabupaten tadi itu. Itu yang akan kita akomodir dulu. Kalau seandainya ada anggaran yang tidak sesuai mereka, yang tidak cocok jo pusut jo anggaran awak, beliau masuk ke dana APBD kabupaten. Nah, APBD kabupaten, ambo tanya Pak Wali gini kau, ambo di kecamatan Kota Sebeli Tusan kau ada ampe Pak Wali anggota DPRD-nya mah 56. Baik Pak. Alhamdulillah. Tadi ada izinnya, ada acara. Oke, mungkin kawan-kawan itu mungkin ada kegiatan lain di Baleko, ada perusahaan. 6 di provinsi? Provinsi lain Pak. Tidak ikut Pak. Lain. Tapi alhamdulillah. Tapi kabupaten minimal ambo melakukan berkoordinasi, berkomunikasi di lapangan dengan beliau-beliau. Apa dan kebutuhan yang sampai Pak Wali mengenai tadi itu, sehingga akan terwujud ya. Walaupun seketek itu menjadikan suatu bagi tadi itu berkah bagi negari yang hadir, yang menghadirkan anggota DPRD itu. Baik. Pesisir Selatan yaitu Bapak Pembinal Tan Game, yang terhormat Bapak Kepala Dinas DPMD P2KB yang diwakili oleh Bapak Kabid Kelembagaan. Dari tim kecamatan sudah menjelaskan bagaimana kita prosesnya sehingga sudah sampai pada proses musrembang pada siang ini. Jadi sebelum musrembang kita juga sudah melaksanakan musyawarah nagari, di mana pada saat musyawarah nagari bapak-bapak ibu-ibu sudah menyampaikan usulan dalam pelaksanaan musyawarah nagari. Ya petang ada usulan bapak-bapak ibu-ibu lah, ya, dan sudah membentuk tim penyusun RKP. Jadi setelah kita membentuk tim penyusun dan setelah menyampaikan usulan, maka tim penyusun tadi bekerja, dan hasil kerjanya itu adalah kita nanti membahas dan menyepakati rancangan RKP yang sudah dibuat oleh tim penyusun. Kemudian untuk di nagari ada namanya dana desa, bapak ibu, ada kan dana awak. Nah, jadi dana desa itu ada pula aturan untuk pemakaiannya. Menurut Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Prioritas yang pertama yaitu untuk kegiatan pemulihan ekonomi. Kegiatan pemulihan ekonomi itu bisa seperti pengembangan bungnak, karena di sini bungnak kita sudah ada, tinggal pengembangan. Kemudian semacam pelatihan-pelatihan, di mana nanti setelah pelatihan itu diharapkan peserta pelatihan mempunyai keahlian sehingga bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menghasilkan uang. Jadi ekonomi masyarakat bisa meningkat. Dan kegiatan lainnya yang penting untuk kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian prioritas yang kedua yaitu program nasional. Tadi Pak Kabid juga sudah banyak menyampaikan tentang penanggulangan stunting, juga tentang kesehatan. Jadi itu adalah prioritas untuk nasional. Kemudian juga prioritas untuk nasional yaitu pengembangan desa wisata. Jadi nagari awak adalah nagari wisata, Bu. Jadi dana desa bisa digunakan untuk pengembangan wisata. Kemudian prioritas penggunaan dana desa yang ketiga yaitu untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Jadi untuk yang ketiga ini pada tahun ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Wali, penanggulangan bencana salah satunya yang sudah kita gunakan atau sudah dirasakan oleh masyarakat adalah
bantuan langsung tunai atau BLT. Dulu kadang-kadang di kelompok malu orang kalau diurus pada nembuk sementara barang tidak keluar. Jadi dia menekan ngecek apa? Iko kalau dicari potensi wilayah Ampang Pulai mah kita bagi daerah pantai mah. Pantai itu ada yang menjariang, ada yang memayang. Mungkin abang mengetahui. Jadi proposal masuk. Jadi apa orang tua bawa sampai lo agak jauh mencari kamu. Masalah proposal masuk tidak membaca dah. Satu harapan mama untuk jariang payah jo masih berombit nama harapan awak supaya hasil nelayan wako bisa meningkat. Kita pendidikan CPI itu kan ada honornya kan gitu. Tapi kami dari ketua masjid mewakili mungkin mohon dianggarkan honor imam dan garin, imam dan garin honornya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap untuk pembangunan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari keamanannya tadi. Melanggung. Betul. Iya. Biar. Yo, semangat. Ya. Oke Pak Wali, Eko Abu mengecek di sore Pak. Ya. Mudah nak didangannya tu Pak. Ada masuk pemuda Pak. Dan jangannya do mana pemuda tu akan dipenjarakan. Nah, itu lain. Itu kita tinjau. Itu aturlah sesuai dengan aturan main. Iko kan pakai cek tadi ya. Apalagi Pak Wali Nagari. Nanti kan waktu pembahasan anggaran nanti akan kita coba nantinya anggarannya kita plot dalam bentuk pengamanan kawasan wisata. Kalau tidak tsunami di bawah Pak. Batu. Walaupun Iya Pak, Pak awak tinggal di mana? Ambo dengan aduh Beko surik dari Pak Wali Nagari itu yang akan disampaikan kepada pihak pemerintahan. Tentu dia akan menurunkan segala bentuk konsekuensinya personilnya termasuk dengan anggaran dan sekali. Rangka undangan Musrembang Nagari. Musrembang Nagari ini adalah salah satu tugas bagi anggota DPRD terhadap daerah dapil, daerah pemilihan, terutama sekali adalah karena saya terusung dari dapil 2 Tarusan Bayang Bayu. Ini adalah bagian daripada amanah dan tugas seorang anggota DPRD untuk menyentuh secara langsung terhadap banyak. Inilah sebenarnya yang saya inginkan, karena banyak yang diusulkan oleh warga atau masyarakat terhadap saya. Ini adalah bagian daripada kegiatan dan tugas saya dalam kegiatan sehari-harian saya di DPRD yang selama ini. Kalau harapan saya terhadap Musrembang ke depannya, hendaknya memang ya yang seperti inilah yang dilakukan. Memang kita melakukan segala sesuatu itu memang ada regulasi dan aturan yang jelas. Kalau saya lihat Nagari Ampang Pulai ini udah sesuai dengan aturan mainnya. Sebelum Musrembang yang dilakukan di tingkat nagari, Nagari Ampang Pulai telah melakukan rembuk kampung. Rembuk kampung itu sebagai bahan nantinya sebagai bahan untuk pembuatan RKP Musrembang Nagari Ampang Pulai. Itulah dasarnya. Setelah itu baru ditetapkan melalui nagari. Nagari mengundang lagi seluruh bentuk unsur elemen yang ada di nagari dalam rangka mensosialisasikan program yang telah diusulkan oleh kampung terhadap nagari. Itulah yang sebagai cikal bakalnya nanti untuk rencana kerja nagari tahun berikutnya. Ya, kebetulan saya di Komisi 4 yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Terima kasih banyak Pak Datuk, semoga sehat. Sama-sama.